Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji sebelumnya marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas limpahan nikmat-nikmatnya kepada kita semuanya. Tak lupa salawat serta salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, mengamalkan kemudian mendakwahkan hingga akhir zaman nanti. Kemudian kita lanjutkan, kita kaji kembali tafsir dari surah Al-Baqarah, dan kita sudah menginjak pada ayat yang ke-37. Surah Al-Baqarah ayat yang ke-37. Bagaimana biasa kita baca terlebih dahulu sekaligus untuk latihan atau tahsin. Kita baca aja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Fatalaqqa Adamu min rabbihi kalimatin fataba alaihi. Innahu huwat tawwabur rahim. Innahu huwat tawwabur rahim. Qulna ihbitu minha jami'a. Qulna ihbitu minha jami'a. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى فَمَنْ تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ
والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون هم فيها خالدون يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. Allah Ta'ala berfirman, فَتَلَقَّى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم من ربه. Talaqqa maknanya adalah akhadha wa qabila. Yani tatkala kemudian Nabi SAW tatkala kemudian talaqqa Adamu, Adam itu kemudian mengambil dan menerima mir rabbihi, dari Tuhannya, kalimatin, kata-kata, fataba alaih, maka kemudian Allah itu menerima taubatnya. Nah, apa yang dimaksudkan di sini talaqqa Adamu, tatkala Nabi Adam itu menerima atau mengambil kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Tuhannya, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa yang dimaksudkan kalimat ini? Kalimat yang diterima oleh Nabi Adam alaihi salam dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimaksudkan di dalam kalimat ini tak lain adalah apa yang disebutkan oleh Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Jadi ketika Allah Ta'ala sampaikan, menceritakan fatalaqqa Adamu mir rabbihi kalimatin fataba alaih, maka tatkala Nabi Adam itu menerima dari Tuhannya kalimat atau kata-kata, maka kemudian Allah Ta'ala menerima taubatnya. Nah, kata yang diterima Nabi Adam dari Allah Ta'ala itu adalah yang terdapat di dalam surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Tak lain adalah kalimat yang diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam agar tatkala beliau berdoa, doanya itu lebih dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Tak lain adalah Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Inilah kalimat yang dimaksudkan. Jadi Allah menceritakan di dalam ayat ini, maka tatkala Nabi Adam itu menerima kata-kata, yang dimaksudkan adalah menerima kalimat, mengambil kalimat yang diajarkan oleh Allah Ta'ala. Kalimat ini adalah kalimat doa yang
tatkala diucapkan itu kemudian Allah Ta'ala akan mengampuni dosa-dosanya. Nah, ini kaitannya dengan pelanggaran yang dilakukan oleh Nabi Adam. Ketika apa? Ketika mendekati pohon yang terlarang. Ya. Sebagaimana ini kaitannya dengan ayat sebelumnya. Ya. Yang Allah Ta'ala di sini menceritakan bahwasanya syaitan itu telah menggelincirkan Nabi Adam dan juga Hawa hingga kemudian mendekati pohon yang terlarang. Nah, setelah kemudian itu dilakukan, maka Allah Ta'ala itu memerintahkan Nabi Adam, Hawa dan juga syaitan yang telah menggelincirkan tadi itu untuk turun ke dunia, turun dari surga, ya, kemudian ke dunia ini. Ya, makanya qul nahbitu ba'dukum li ba'din adu. Maka kami katakan, turunlah kalian semua, sebagian dari kalian itu akan menjadi musuh untuk sebagian yang lainnya. Ya, turunnya itu di dunia. Ya, maka kemudian ya ini karena apa? Kesalahan yang dilakukan oleh Nabi Adam alaihi salam hingga kemudian Allah Ta'ala itu perintahkan mereka keluar dari surga. Kemudian apa? Turun ke dunia ini. Nah, kemudian Allah Ta'ala mengajarkan kepada Nabi Adam satu doa, yang dengan doa ini ketika diucapkan dosa atau pelanggaran yang telah dilakukan oleh Nabi Adam, ketika apa? Ketika dia mendekati pohon yang terlarang itu, diampuni oleh Allah Ta'ala. Nah, inilah kalimat yang diajarkan. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini surah Al-A'raf ayat yang ke-23. Rabbana, wahai Tuhan kami, dzalamna anfusana, sungguh kami telah mendolimi diri kami, wa illam taghfir lana, dan jika engkau wahai Allah tidak mengampuni kami, wa tarhamna, dan tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh kami itu benar-benar termasuk di antara orang-orang yang rugi. Maka kalimat ini, fal kalimatu iktirafu adama wa hawa bi annahuma adnaba. Kalimat ini adalah kalimat yang diajarkan oleh Allah, dan kalimat ini adalah kalimat pengakuan dari Nabi Adam dan juga Hawa bahwasanya keduanya itu telah melakukan dosa. Wa dzalama anfusahuma, dan telah mendolimi diri mereka sendiri. Wa tadarru'ahuma ilallahi subhanahu wa ta'ala bi annahu lam yaghfir lahuma wa yarhamhuma lakana minal khasirin. Dan ini merupakan tadarru', jadi sikap tunduk dan juga perendahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwasanya kalau seandainya Allah tidak mengampuni keduanya, tidak memberikan rahmat kepada keduanya, niscaya keduanya termasuk di antara orang-orang yang rugi. Ini makna dari kata fatalaqa Adamu mir rabbihi kalimatin. Maka kemudian Nabi Adam itu mengambil atau menerima dari Tuhannya kalimat-kalimat, atau kata-kata. Ya, kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata. Mir rabbihi, dari Tuhannya, fataba alaihi, maka kemudian Allah menerima tobatnya. Nah, setelah ini dibaca, Nabi Adam dan juga Hawa ini membacanya, ya, mengucapkannya, berdoa dengan kalimat itu dengan sungguh-sungguh, fataba alaihi, maka kemudian Allah menerima tobatnya. Ya. Dan yang namanya tobat itu adalah raf'ul mu'akhadhah wal afu 'anil mudhnibi idza raja'a ila rabbih azza wa jalla. Tobat itu diangkatnya siksa, diangkatnya hukuman
Jadi artinya ya dia tidak jadi diadab, tidak jadi dihukum. Dan pemberian maaf bagi orang yang melakukan dosa apabila dia kembali rujuk kepada Tuhannya. Innahu huwat tawwabur rahim. Ini ayat ini cuma pendek ya. Sesungguhnya dia Allah adalah At-Tawwab Ar-Rahim, zat yang maha menerima taubat dan juga zat yang maha penyayang. Nah, At-Tawwab ya, zat yang maha menerima taubat. Kenapa Allah Ta'ala disebut Tawwab? Kenapa Allah Ta'ala itu disebut Tawwab? Innahu huwat tawwabur rahim. Sungguhnya dia adalah At-Tawwab Ar-Rahim, zat yang maha menerima taubat. Nah, kenapa disebut Tawwab? Itu karena likathrati taibina. Yang pertama karena banyaknya orang yang bertobat kepada Allah. Karena Allah disebut Tawwab, kenapa? Karena banyaknya orang yang bertobat kepadanya. Begitu pula Allah disebut Tawwab itu karena kathratu taubatillahi. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu banyak menerima taubatnya hamba-hambanya. Makanya Allah disebut Tawwab. Ar-Rahim itu maknanya dzur rahmah al-wasi'ah al-wasilah ila man yasha'u min ibadi. Ar-Rahim itu maknanya adalah yang memiliki rahmat yang luas, yang sampai kepada siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Itulah makna Ar-Rahim ya, yang memiliki rahmat ya, kasih sayang yang luas, yang sampai kepada siapa saja yang dikehendaki di antara hamba-hambanya. Nah, kemudian kita masuk pada fawaid atau faedah apa yang bisa kita petik dari ayat ini. Ayatnya pendek, tapi faedahnya ya, kalau kita gali itu sangatlah banyak. Yang pertama, faedah dari ayat ini adalah minnatullahi subhanahu wa ta'ala ala abina Adama hina waffaqahu li hadhil kalimatil lati kanat biha at-taubatu. Ayat ini menunjukkan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada bapak kita, Nabi Adam. Tatkala Allah Ta'ala memberikan taufik kepada beliau untuk mengucapkan kata-kata ini, yang dengannya itu kemudian tobatnya bisa diterima. Ini karunia besar ya, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi Allah itu mengajari Nabi Adam agar beliau mengucapkan satu doa yang dengan doa itu kemudian tobatnya diterima. Nah, ini kan karunia karena Allah memberikan taufik kepada beliau. Kemudian faedah yang kedua, anna minnatallahi ala abina hiya minnatun alaina fil haqiqati. Karunia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada bapak kita ya, simbah kita Nabi Adam alaihi salam, itu sesungguhnya juga karunia kepada kita semuanya. Hakikatnya itu juga karunia kepada kita semuanya. Li'anna kulla insanin yash'uru bi anna Allah idza manna ala ahadi ajdadihi kana manan alaihi. Karena setiap manusia itu sesungguhnya dia akan merasa bahwasanya tatkala Allah Subhanahu wa Ta'ala itu apabila memberikan karunia kepada salah satu di antara kakek kita, bapak kita, simbah kita, berarti kan itu juga karunia kepada diri kita sesungguhnya ya. Ketika orang tua misalkan dikasih sesuatu hadiah oleh orang lain
Itu kan sesungguhnya juga karunia bagi kita, hadiah bagi kita. Ya, jadi karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Adam sesungguhnya juga karunia bagi kita semuanya. Ya. Dan sesungguhnya demikian pula, ya, hal itu berlaku bagi Nabi Muhammad SAW, yang mana tatkala Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada beliau, tatkala Allah Subhanahu wa taala itu memberikan kemuliaan kepada beliau, memberikan keselamatan kepada beliau, itu sesungguhnya juga merupakan karunia bagi kita. Karena kalau seandainya Nabi SAW itu zaman dahulu dakwahnya terhalang, maka dakwah itu tidak sampai kepada kita. Jalan yang Nabi tunjukkan bahwasanya jalan ini adalah jalan menuju surga, maka itu tidak akan sampai kepada kita. Ya. Berarti karunia yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sesungguhnya juga karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada umatnya. Itu sama saja, itu juga merupakan karunia bagi umatnya. Bahkan lupanya Nabi itu adalah rahmat bagi umatnya. Kenapa demikian? Karena ketika Nabi lupa, ya, dalam sholat, ya, maka kemudian dengan itu kita tahu bagaimana seorang itu ketika dia lupa ketika sholat, bagaimana tata caranya. Nah, maka itu kan karunia bagi kita, ya. Bahkan, ya, lupanya Nabi ketika sholat itu pun menjadi karunia bagi kita semuanya. Kemudian faedah berikutnya yang ketiga, anna qaulal insani, bahwasanya ucapan manusia ketika dia mengucapkan kalimat sebagaimana kalimat ini atau doa sebagaimana doa ini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendolimi diri kami, dan apabila Engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberikan rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Kalimat ini adalah sababun liqabuli taubatillahi ala abdihi. Ini adalah sebab yang dengannya kemudian Allah menerima taubat hamba-hambanya. Maka doa ini adalah doa yang sangat dianjurkan untuk kemudian dibaca oleh kita, ya. Dengan ini kemudian Allah Ta'ala menjadikannya sebagai wasilah taubat kita itu diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau kita ingin bertaubat dari dosa-dosa diantaranya, itu perbanyaklah ucapan ini atau perbanyaklah doa ini. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Li'annaha i'tirafun bidzambi, karena kalimat ini itu adalah kalimat pengakuan terhadap dosa. Ya, ketika manusia itu mengucapkan kalimat ini, maka sesungguhnya dia telah mengucapkan kalimat yang dalam kalimat itu ada 4 wasilah. Jadi dia bertawasul dengan 4 perkara dalam kalimat ini. Ya, jadi seorang ketika dia bertaubat kepada Allah kemudian mengucapkan kalimat ini, Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, sesungguhnya dia telah berwasilah dengan 4 perkara. Wasilah yang pertama, ya, bertawasul dengan 4 perkara. Ya, tawasul yang pertama itu adalah at-tawassul birububiyyati. Dia bertawasul dengan sifat rububiyah Allah Ta'ala, dengan dia katakan Rabbana.
Ya, dia bertawasul dengan sifat rububiyah Allah Ta'ala. Ya, dan kita tahu bahwasannya yang namanya, termasuk diantaranya tawasul yang dianjurkan adalah bertawasul dengan asma husna, ya, dengan al-asma'ul husna, nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang baik. Sebelum berdoa kita ucapkan, ya, maka itu juga termasuk tawasul di dalam doa. Nah, di dalam kalimat ini terkandung 4 tawasul. Tawasul yang pertama adalah tawasul dengan sifat rububiyah Allah Ta'ala ketika dia mengatakan Rabbana, wahai Tuhan kami, wahai Rabb kami. Rabb kan dari kata-kata rububiyah, ya, sama. Kemudian tawasul yang kedua adalah at-tawassul bihalil abdi, bertawasul dengan keadaan hamba itu. Keadaannya sendiri disebutkan, ya, dzolamna anfusana, kami telah mendolimi diri kami sendiri. Kemudian tawasul yang ketiga adalah tafwidul amri ilallahi, adanya penyerahan perkara itu diserahkan sepenuhnya kepada Allah Ta'ala. Ketika dia mengatakan wa illam taghfir lana wa tarhamna, ya, jika engkau tidak mengampuni kami dan tidak memberikan rahmat kepada kami. Ini tawasul yang ketiga. Kemudian tawasul yang keempat itu adalah dzikru halil abdi idza lam tahsul lahu maghfiratullahi wa rahmatuhu. Disebutkannya di sini keadaan hamba apabila dia tidak mendapatkan ampunan Allah dan tidak mendapatkan rahmatnya. Maka dia katakan lanakunanna minal khasirin. Sungguh kami benar-benar menjadi termasuk orang-orang yang merugi. Nah, maka doa ini itu adalah doa yang sangat baik ketika diucapkan oleh seorang hamba yang dia benar-benar ingin bertaubat dari dosa-dosanya. Ya, perbanyaklah membaca doa ini. Rabbana dzolamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya. Kemudian faedah yang keempat adalah annallaha ta'ala yatakallamu bisautin masmu'in. Ini juga sama dengan faedah yang kemarin juga disebutkan di antara faedah ayat yang kemarin itu adalah sebagaimana juga faedah ini, bahwasanya Allah Ta'ala itu berbicara dengan bisautin masmu', dengan suara yang bisa didengar. Kenapa kok bisa dikatakan demikian? Karena Adam ketika itu talaqqa minhu kalimatin, Adam telah menerima dari Allah kata-kata itu. Artinya Nabi Adam mendengar, dan mendengarnya itu kan dengan suara. Maka firman-Nya Allah, ya, berbicaranya Allah itu adalah berbicara bisautin masmu'in, dengan suara yang bisa didengar. Nah, ini kenapa menjadi penting? Karena ada akidah yang dia itu bingung dalam hal ini. Ya, akidah bingung. Ya, yang menyikapi ya, Allah itu kalau berbicara itu tidak dengan suara, tahu-tahu langsung mengilham ke dalam hati manusia. Ya. Ini akidah yang sesat, akidah yang keliru. Ya, akidah yang benar tentang hal ini adalah Allah itu berbicara bisautin masmu', dengan suara yang bisa didengar. Ya. Buktinya adalah Nabi Adam menerima doa ini dari Allah Ta'ala. Ini diajarkan oleh Allah kepada Nabi Adam. Ya. Maka dengan ini diketahui bahwasanya Nabi Adam itu mendengar apa yang difirmankan Allah Ta'ala kepada beliau. Nah, ini adalah akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ala anna Allah yatakallamu bikalamin bisautin masmu'in wa hurufin murattabah.
bahwasanya Allah itu berbicara dengan perkataan, ya, dengan suara yang bisa didengar dengan huruf-huruf. Faedah yang kelima adalah minnatullahi azza wa jalla ala adama biqabuli taubati. Karunia Allah azza wa jalla kepada Nabi Adam dengan diterimanya taubatnya. Fayakunu fi dzalika minnatani. Maka dengan demikian berarti beliau itu telah menerima dua karunia. Karunia yang pertama adalah at-taufiqu li taubah. Adanya Allah Ta'ala itu memberikan taufik kepada beliau supaya tobat. Nah, ini karunia tersendiri. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengajarkan kepada beliau kalimat ini. Kemudian yang kedua itu adalah qabulu taubah, diterimanya tobatnya beliau. Ya. Diterimanya tobatnya beliau. Maka dalam kasus ini ada dua karunia yang Allah Ta'ala berikan kepada beliau. Pertama taufik untuk taubat, yang kedua diterimanya tobat itu. Nah, terkadang orang itu ya dan ketika orang itu mau tobat, dia harus melalui alur ini. Dia harus mendapatkan taufik untuk mau tobat. Dan yang kedua, ya tobatnya diterima. Nah, adanya orang itu mendapatkan taufik untuk mau bertobat. Ini adalah satu karunia yang sangat besar. Betapa banyak kita saksikan orang, ya, dia bergelimang dosa, tapi Allah tidak memberikannya taufik untuk bertobat. Ya artinya, dia itu senantiasa merasa nyaman dengan dosa-dosanya. Tapi kalau Allah itu kemudian menjadikan hati manusia tidak nyaman dengan dosa, ya, kemudian dia merasa gerah dengan dosa, nah ini taufik untuk taubat, hingga kemudian dia dan dalam hatinya itu mau untuk kemudian bertobat. Kalau Allah tidak memberikan perasaan semacam ini, ya bagaimana dia mau kemudian bertobat? Nah, ini adalah satu nikmat yang sangat besar sekali. Orang itu merasa kalau melakukan dosa itu merasa dia itu tidak nyaman, ya. Atau dia pengen segera untuk mengakhiri dosanya. Nah, ini taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan taufik yang lain adalah diterimanya tobat itu. Karena ada di antara orang-orang itu yang tobatnya tidak diterima. Di antara hal yang menjadikan tobat itu kemudian ditolak apa? Tobatnya tidak ya nasuha. Yang kedua tobatnya tidak ikhlas. Ya. Tobatnya tidak ikhlas. Ya. Hanya karena manusia, atau mungkin hanya karena hal lain selain daripada Allah Ta'ala, ya. Maka ini satu hal yang kemudian menjadikan taubat itu tidak diterima. Nah, Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Syekh Shalih Utsaimin beliau juga menambahkan di sini, wa'lam annallaha ta'ala ala abdihi minnataini, al-minnatul ula qabla taubatil abdi wa hiya at-taufiqu lit-taubah, wal minnatu tsaniyatu ba'da taubatil abdi wa hiya qabulu taubah. Ketahuilah bahwasannya Allah anna lillahi ta'ala ala abdihi minnataini. Allah Ta'ala itu memberikan kepada hambanya itu dua karunia. Ini sebagaimana yang tadi disebutkan. Karunia yang pertama adalah
karunia sebelum seorang hamba itu bertobat, yaitu taufik untuk taubat. Karunia yang kedua adalah karunia setelah hamba itu bertobat, yakni diterimanya taubat. Dan keduanya itu ada di dalam Al-Quran. Ya, ketika Allah Ta'ala menceritakan tentang orang-orang yang mangkil di perang Tabuk, ya, yang Allah Ta'ala berfirman, wa ala thalathatil ladzina khulifu hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat wa daqat alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaih thumma taba alaihim liyatubu. Allah Ta'ala di sini menceritakan tentang 3 orang yang dia itu melakukan pelanggaran, mangkil, tidak ikut perang Tabuk ketika itu, ya. Dia mangkil, dan 3 orang ini, ya, ini juga disebutkan di dalam hadis, ya. 3 orang ini itu dia ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kembali, itu kemudian mereka berbicara sejujurnya. Adapun yang lain itu dia berdusta. Jadi yang mangkir itu tidak hanya 3 itu. Sebenarnya yang mangkir itu lebih dari 3. Nah, ketika Nabi kembali dari perang, maka kemudian mereka berbondong-bondong mendatangi Nabi menyampaikan udzurnya. Wahai Nabi, kemarin saya tidak ikut perang itu karena saya punya udzur ini, saya punya udzur ini, saya punya udzur ini. Dusta. Tapi 3 orang ini jujur dia. Dia jujur, dia ngomong bahwasanya ya sungguhnya kemarin itu tidak punya udzur, ya, tapi meninggalkan. Nah, 3 orang ini kemudian diboikot oleh Nabi, tidak diajak berbicara sampai 50 hari. Tidak diajak berbicara itu sampai 50-an hari. Maka diceritakanlah di sini keadaan mereka oleh Allah Ta'ala. Hatta idza daqat alaihimul ardu bima rahubat. Yang dirasakan oleh mereka itu sampai ya, mereka itu merasakan bumi yang begitu luas itu terasa seperti sempit. Karena kan diboikot oleh Nabi. Kalau cuma tetangga kanan kiri atau mungkin teman atau yang lain yang boikot, nah, itu tidak terlalu. Nah, ini yang boikot Nabi, ya, yang tidak ngajak bicara Nabi. Maka ya dunia yang begitu luas terasa sempit bagi mereka. Diceritakan demikian. Wa daqat alaihim anfusuhum, jiwa mereka pun menjadi sempit. Wa dhannu alla malja'a minallahi illa ilaih, dan mereka itu kemudian mengetahui bahwasanya tidak ada tempat berlindung dari azab Allah kecuali kepada Allah. Nah, itulah taufik. Tsumma taba alaihim liyatubu. Kemudian Allah Ta'ala memberikan taufik kepada mereka agar mau bertobat. Nah, inilah yang dimaksudkan. Nah, makanya terkadang ya, taufik dari Allah kepada seorang hamba agar dia mau bertobat itu boleh jadi diawali dengan sesuatu yang tidak enak sekali. Diawali dengan sesuatu yang boleh jadi hati kita itu tidak senang. Boleh jadi juga diawali dengan sesuatu yang menyakitkan. Hingga kemudian mereka dengan itu diberikan taufik oleh Allah untuk bertobat. Coba kalau seandainya manusia itu ya nyaman-nyaman saja, ya, maka dia tidak ada pemikiran boleh jadi untuk bertobat. Maka boleh jadi taufik untuk tobat itu diawali dengan sesuatu yang menjadikan dia itu boleh jadi ya tidak nyaman, boleh jadi itu terzolimi, boleh jadi itu mengalami kegagalan dan yang lainnya. Ya. Tapi dengan itu kemudian Allah Ta'ala memberikan taufik kepada dirinya. Nah, sebagaimana yang dialami oleh 3 orang yang mangkir dari perang Tabuk ini.
Diceritakan oleh Allah ya, sampai-sampai mereka itu dunia yang begitu luas terasa begitu sempit ya. Karena dia diboikot ya, oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini taufik sebelum taubat ya. Kemudian dalam ayat lain Allah Ta'ala menceritakan karunia yang lain, itu adalah karunia setelah seorang hamba itu bertobat, artinya tobatnya diterima, sebagaimana di dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-25, wa huwallazi yaqbalu taubata an ibadihi wa ya'fu anis sayyi'at, dan dialah Allah yang menerima taubat dari hamba-hambanya, dan wa ya'fu, dan memberikan maaf dari kesalahan-kesalahan. Nah, kemudian faedah yang ke-6 dari ayat ini, annal insana idza sadaqa fi tafwidil amri ilallahi wa ruju'ihi ila ta'atillahi fa innallaha ta'ala yatubu alaihi. Sesungguhnya manusia itu apabila dia bersungguh-sungguh dalam menyerahkan perkaranya kepada Allah dan bersungguh-sungguh dalam taubatnya kepada Allah, kembalinya dia kepada ketaatan, maka niscaya Allah itu akan menerima taubatnya. Dan ini ini juga dikuatkan dengan banyak riwayat ya. Kita ketahui barang siapa yang dia itu mendekat kepada Allah itu satu dhira ya, satu hasta, maka Allah akan mendekat kepadanya itu satu ba' ya, lebih dari itu ya. Barang siapa yang mendatangi Allah itu dengan cara berjalan, maka Allah akan mendatanginya dengan cara berlari ya. Maka ya, karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya ya, kemuliaan Allah Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya itu jauh lebih banyak ya, jauh lebih banyak ya. Ketika seorang hamba itu dia berusaha benar-benar ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah pun demikian ya. Kalau dia mendekat dengan cara berjalan, Allah akan lebih dari itu ya. Kalau dia mendekat cuma sehasta, Allah akan lebih dari itu ya. Ini kalau dia benar-benar menyerahkan urusannya kepada Allah Ta'ala, benar-benar dia sungguh-sungguh di dalam ketaatannya. Maka sungguhnya apa yang kita lakukan dalam rangka ketaatan dan ibadah kepada Allah Ta'ala, balasannya itu jauh lebih banyak daripada sekedar itu ya. Balasannya jauh lebih berlipat daripada sekedar apa yang kita lakukan, apa yang kita keluarkan, apa yang kita belanjakan ya. Jauh lebih itu ya. Dan berlipat-lipat ya, apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan ketika seorang hamba itu mengorbankan apa yang dia miliki, entah itu tenaganya, entah itu waktunya, entah itu pemikirannya, entah itu hartanya, entah itu kekuatannya ya, maka Allah Ta'ala akan menggantinya itu dengan berlipat-lipat. Makanya benar ketika Nabi sampaikan bahwasanya manaqasa malun min shadaqah, harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah ya. Harta itu tidak akan berkurang dengan sedekah ya. Karena apa yang dia keluarkan Allah Ta'ala akan menggantinya dengan berlipat
Ya. Tidak berkurang sesungguhnya. Nah, kemudian diantara faedah dari ayat ini yang berikutnya, penetapan adanya dua nama ini, yakni At-Tawwab dan Ar-Rahim. Ini salah satu dari nama Allah Ta'ala. Makanya tadi kita ketahui bahwasanya di antara tawassul, wasilah yang boleh kita gunakan untuk berdoa adalah asma Allah Ta'ala. Ya. Sebelum berdoa, maka kemudian kita ucapkan, kita sebutkan asma Allah Ta'ala, ya Tawwab, wahidat yang menerima taubat, tub ilayya, ya. Terimalah tobatku. Ya. Ini dengan seperti itu, maka kemudian doa kita itu jauh lebih bisa kemudian dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menyebutkan ya asma Allah Ta'ala dan menjadikannya itu sebagai wasilah tawassul. Ya Razzaq urzuqni, wahai zat yang maha memberikan rizki, berikanlah rizki kepada saya. Ya, jadi disebutkan sesuai dengan apa yang hendak dia minta. Ya. Itu cara bertawassul kita dengan asma Allah Ta'ala. Nah, kemudian faedah yang terakhir adalah ikhtisasullahi bitaubah warahmah, pengkhususan Allah Ta'ala itu dengan taubat dan juga rahmat. Artinya ada taubat itu yang khusus hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Maksudnya bagaimana? Ya boleh jadi manusia itu juga menerima tobat. Seperti ada orang yang dia melakukan kesalahan kepada orang tuanya, dia bertobat, minta maaf kepada kedua orang tuanya, kemudian orang tuanya itu menerimanya, ya. Maka dia juga menerima tobat, ya. Akan tetapi ya, ada tobat yang itu hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Tobat yang tidak dimampui dan dimiliki oleh makhluk apapun di muka bumi ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu apa? Ya, menerima taubat hambanya dari kesalahan-kesalahan dan dosa. Ya, artinya mengampuni dosanya. Kalau kesalahan, ya, boleh jadi ya banyak orang itu kemudian memaafkan kesalahan. Tapi kalau mengampuni dosa itu hanya Allah Ta'ala. Ya. Makanya di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-135 Allah Ta'ala berfirman, wa may yaghfirudz dzunuba illallah, dan siapakah yang mengampuni dosa-dosa ya, kecuali hanya Allah Ta'ala. Siapa yang mengampuni dosa kalau bukan Allah Ta'ala? Artinya ini ya adalah taubat khusus. Ya, Allah Ta'ala itu menerima, Allah Ta'ala yang hanya memilikinya. Selainnya itu tidak memiliki. Ya, sifat mengampuni dosa itu hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala. Ya. Menerima taubat itu hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala, kaitannya dengan dosa. Adapun kalau kesalahan anak kepada orang tua, ya, orang tua kepada anaknya, maka boleh jadi manusia juga menerima tobatnya. Ya, dia minta maaf, saya bertobat, kemudian manusia memberikan maaf. Akan tetapi kalau yaghfirudz dzunuba, tobat yang kaitannya dengan mengampuni dosa, maka itu hanya hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa kadzalika ar-rahmah, demikian pula rahmat. Ya. Al-muradu biha ar-rahmatul lati la takunu illa lillah. Rahmat yang dimaksudkan di dalam ayat ini itu adalah hanya rahmat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi berbeda dengan makhluk. Jadi kalau Allah itu tawwab, manusia kan juga bisa tawwab. Artinya ya dia mengampuni dosa. Dia menerima tobat, menerima kesalahan, menerima permintaan maaf dari kesalahan. Ya.
Akan tetapi tawab di sini yang lebih khusus, yang hanya bagi Allah itu adalah tawab dalam artian pengampunan dosa. Demikian pula rahmat. Manusia juga memiliki rahmat, kasih sayang. Allah juga memiliki rahmat, tapi rahmatnya Allah itu khusus. Berbeda dengan apa yang dimiliki oleh manusia. Ya. Dan ini hanya khusus milik Allah Subhanahu wa ta'ala, boleh jadi diberikan kepada hamba-hambanya yang khusus, ya. Maka berbeda dengan rahmatnya manusia kepada manusia yang lain, ya. Oleh karenanya, ya, terdapat satu hadis, satu riwayat, ya, yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, tentang rahmat ini, ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ar-rahimun, jadi orang-orang yang memiliki kasih sayang kepada sesama, maka yarhamuhumur rahman, Allah akan memberikan mereka kasih sayang, ya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman, ya. Orang yang memiliki kasih sayang kepada sesama makhluk, maka Allah, ya, Ar-Rahman itu juga akan memberikan kasih sayang kepada mereka. Nah, inilah yang dimaksudkan kasih sayang yang hanya dimiliki oleh Allah Ta'ala kepada hambanya. Berbeda dengan kasih sayang antara manusia dengan manusia yang lainnya. Maka ini harus dibedakan, dan ini kaitannya dengan kaidah menyikapi kita, ya, kaidah kita dalam menyikapi, ya, tauhid asma dan juga sifat. Allah itu juga memiliki rahmat, manusia memiliki rahmat, tapi apakah sama antara rahmatnya manusia dengan Allah? Berbeda. Manusia itu menerima taubat, Allah juga menerima taubat, tapi apakah sama? Berbeda. Allah memiliki penglihatan, manusia juga punya penglihatan, apakah sama? Berbeda. Ini berbeda, dan ini juga merupakan sanggahan bagi orang-orang, ya, yang berakidah, ya, dengan akidah yang keliru, bahwasanya mereka tidak mau menyamakan, menafikan semua asma dan sifat Allah kecuali hanya tertentu saja, ya, kecuali hanya ada 9, kecuali hanya ada beberapa saja, karena beranggapan, loh, ini kan sama dengan manusia. Nah, ini akidah yang keliru, ya. Akidah yang keliru, ya, dari kelompok, ya, entah itu Mu'tazilah, entah itu Jabariyah, ya, entah itu kelompok-kelompok yang lain, ya, Asy'ari, ya, Asy'ariyah, dan yang lainnya, ya. Maka ini dari sini kita ketahui satu kaidah bahwasanya meskipun, ya, apa yang ada pada Allah itu disebutkannya secara bahasa itu sama, ya. Allah memiliki penglihatan, Allah memiliki tangan, Allah memiliki kaki, ya. Kemudian Allah Ta'ala itu memiliki kasih sayang, ya. Ini semua kan manusia juga ada, ya. Akan tetapi ini berbeda, tidak boleh kita samakan, sehingga kalau ada orang yang menyamakannya, ya, maka ini dia telah melakukan kesalahan dan dosa yang sangat besar. Karena Allah Ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai'un, tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka tidak boleh kemudian berdasarkan sifat-sifat yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, Allah itu kemudian digambar. Tidak boleh, karena laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala apapun juga. Tidak ada yang serupa dengan Allah Ta'ala. Nah, saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin demikian yang dapat kita sampaikan, dan faedah terakhir, ya, ini tadi, ya, sebelum kemudian, ya, kalau seandainya kita itu ingin menjadi hamba-hamba yang dirahmati oleh Allah, maka rahmatilah manusia dan rahmatilah makhluk, ya. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, orang-orang yang memiliki kasih sayang, maka, ya, Allah Ar-Rahman pun juga akan memberikan kasih sayang kepada mereka.
Demikian, kurang lebihnya kita mohon maaf. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.